admin, kemudian juga narasumber kita, Pak Agus, Bapak Agus. Kabarnya baik, Pak? Saya nggih kabarnya. Nggih, kemudian ada Mbak Fadilatur Rahma. Pripun Pak kabarnya Blitar? Baik. Ndak banjir nggih? Halo, Bapak Agus dan Mbak Fadilatur Rahma. Saya, Mbak Fadila di Blitar. Alhamdulillah Bu, lagi musimnya cekrek-cekrek nih. Napa niku nggih cekrek-cekrek? Batuk, flu. Oh, Oke. ngoten. Nggih, 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 nggih. Nggih. Ternyata bukan hanya mangga ya yang musim, sini juga ada kalau bahasa kalau itu ya. Ya karena hujan-hujan iki. Baik, dan Bapak Ibu pendamping eh, di ruang Zoom nggih. Ini ada 11 juta peserta di sini nggih yang menghadiri di ruang Zoom. Baik, sebenarnya kami agak lama nih kan tidak ada kegiatan BIMTEK seperti ini, sehingga saya berharap besar sebenarnya di pendamping halal baru yang kemudian di bawah bimbingan Bu Nair, Mbak Fadila dan Pak Agus bisa join sore hari ini ya, kita bisa bertatap muka, kemudian nanti istilahnya ada mungkin hal-hal baru yang disampaikan oleh para narasumber kita, kemudian bisa momen seperti ini bisa dimanfaatkan untuk bertanya jawab secara langsung, ini yang penting ya. Pinter lah. Jadi terima kasih, ini ada dari Bima kah? Eh, Bapak atau Mas? Bima Rizky M, apakah dari Bima maksudnya? Kemudian ada Mbak atau Ibu Miss Rini Tulungagung, halo. Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ibu mending Ibu sendiri aja wajahnya biar saya juga mengenal Ibu. Siapa tahu kalau jalan-jalan ketemu keripik Enggak, Bu, bentar rambak pakai kerbau ya Bu ya. masih pakai dasteran ini, Bu. Oh, Baru nggih, nggih, keingat nggih. Yang gabung penting ada kan Zoom. kerudungnya, Bu. Oh, Dasternya enggak nggih, masalah, siap, Bu. Bu. Nanti ini sama saja kalau dibilang daster nanti, Bu. Oke, monggo nanti bisa ketika ini Zoom bisa ini ya, Bu ya, dibuka supaya siapa tahu pas jalan-jalan ke Malang ketemu di Malang kemudian biar kenal Ibu ya. Nggih, Nah, siap-siap. Bu Miss Rini. Kemudian ada Mbak atau Ibu Yuni Astuti dari manakah? Halo. Iya Bu, Assalamualaikum. Maaf Waalaikumsalam. kameranya off. Ya Ya, sama lagi berantakan. dari mana Ibu? Bu, saya sebenarnya kemarin kan di Banten, tapi sekarang pindah ke Trenggalek Bu. Gimana ya Bu? Oh, bisa aja nanti. Bisa nanti kalau misalnya memang bisa mengurus untuk istilahnya berkarir menjadi penghalannya tetap bisa dipertahankan. Bisa Ibu. Kemudian ada Bapak Makasih Bu. Bima Rizky, apakah dari Bima? Kemudian ada Bapak atau Mas Afan Taufikur Rahman. Ya, dari mana Pak Afan? Halo, dan Pak Rizky. Baik, ini kayaknya mudah-mudahan tidak sedang terjebak hujan ya yang lainnya ya. Kok belum bergabung nih. Mungkin masih OTW, OTW-nya melalui hujan-hujan. Oke, saya senang sekali menyapa Bapak Ibu di sore hari ini dan mengikuti perkembangan Bapak Ibu juga ikut senang sehingga selamat Win Malang atas kerjasama semuanya termasuk Bapak Ibu mentor kemudian Bapak Ibu pendamping seluruhnya, jadi kita sudah mempunyai, benar enggak Mbak Ani, yang apa namanya, kita pendamping aktif yang tercatat itu berapa Mbak, apakah 2.500 atau lebih Mbak, dari karena yang dulu 1.900 terus kemudian kita sampai kejar-kejaran kemarin, berapa kan sekitar 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 berapa Mbak? Oke, baik.
eh, kita senang sekali dengan keaktifan Bapak Ibu semuanya, sehingga kemarin kita sudah hampir-hampir atau sudah itu tembus yang 10.000 sertifikat. Sudah. Win Malang sudah Pak Gus, sudah Alhamdulillah, sudah alhamdulillah, 10.000 alhamdulillah. sertifikat halal yang terbit selama 2025. Siap, Alhamdulillah, siap. menutup tahun nanti dengan gembira ini. Tapi ini tadi sudah ada juga yang masih istilahnya berhasil untuk kemudian sertifikat halalnya keluar. Oke, Bapak Ibu, saya harapkan tetap menjaga semangat, kemudian integritas di Bapak Ibu semuanya komitmen, ya, tidak hanya ketika pelatihan, Bapak Ibu berkomitmen untuk tetap memegang, istilahnya memegang apa-apa yang amanah, apa-apa yang disampaikan oleh narasumber, tidak kemudian nanti istilahnya di jalan mengikuti perkembangan di jalan, misalnya begitu ya. Istilahnya bisa apa yang ada di jalan seperti apa, sehingga kemudian melanggar. Saya harapkan menjadi pendamping halal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bisa membawa nama baik UIN, kemudian itu menyampaikan istilahnya ya Bapak Ibu melalui Bapak Ibu kepanjangan tangan kami, istilahnya itu menyampaikan apa-apa yang ditekankan di dalam syariat, dan kemudian ada yang dari hukum BPJPH, artinya dari segi peraturan tidak sampai kemudian menjadi pelanggaran. Baik Bapak Ibu, dari saya ingin sekali sebenarnya kemudian tadi menyapa yang bapak-bapak tadi itu belum belum nampak, belum nampak, belum nampak. Halo, Bapak Andika, Bapak Afan, dan Bapak Rizky, bisa dibuka layarnya Pak? Oke deh kalau begitu. Ya, tanpa berpanjang-panjang banget nanti yang di belakang kasihan. Oke, Bu Dirta ya, Bu Dirta dari Malang. Oke. Sudah mendampingi Kak Bu Dirta. Halo Ibu Dirta. Oke, Bu Dirta mungkin masih ada kendala untuk menyampaikan secara langsung, tetapi sudah menuliskan di dalam chat. Baik, menu yang di belakang lebih penting ketika nanti apa-apa bintek yang disampaikan oleh para narasumber. Nanti ada Mbak Ani yang bisa di admin kami yang ahli untuk urusan merecord. Nanti istilahnya yang tidak hadir bisa kemudian jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan sore hari ini bisa kemudian dikirimkan link YouTube-nya untuk bisa disimak. Bapak Ibu, selamat untuk melaksanakan BIMTEK hari ini, BIMTEK dan penguatan pendamping. Harapannya memang nanti makin handal ketika berada di lapangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni untuk sambutannya. Kemudian materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nurul Nairoh. Pada Ibu Nurul Nairoh, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ani atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Eni Yulianti selaku Ketua Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Ibu dari tim HC yang saya hormati, dan Bapak Ibu pendamping yang jumlahnya sudah 1.000 ya yang hadir ya Mbak Ani ya. Ini sebenarnya Zoom ini adalah apa namanya media yang efektif ya untuk apa namanya curhat diskusi begitu ya, daripada di WA grup yang kadang juga tidak terbaca dan kadang juga kalau Japri balasnya juga lama kan begitu. Sebenarnya Zoom ini adalah media yang bagus untuk diskusi apa-apa saja yang menjadi kendala Bapak Ibu di lapangan. Tapi memang karena ini adalah hari efektif, mungkin ada Bapak Ibu yang masih bekerja sehingga apa namanya belum bisa hadir. Nanti akan ada rekamannya ya Mbak Ani ya. Baik Bapak Ibu, sebelum materi yang kedua terkait NIB yang menjadi masih menjadi masalah sampai saat ini ya, walaupun ada beberapa yang sudah berhasil, ada yang belum, dan memang waktunya butuh lama. Ini sebelumnya saya sampaikan dulu terkait apa self declare mandiri ya, yang mungkin barangkali di
grupnya Pak Agus dan Mbak Fadilah ini belum tersampaikan karena ini sudah mau mendekati tutup kuota istilahnya ya, karena kuota tinggal 30 ribuan kalau tidak salah. Eh, jadi hanya puluhan ribu dan itu diperebutkan oleh sekian ratus pendamping begitu, sehingga perlu saya sampaikan terkait pengetahuan safety claim mandiri barangkali ini menjadi alternatif pelaku usaha ketika nanti belum muncul kuota yang terbaru begitu. Izin saya share screen. Apakah sudah muncul? Belum. Belum. Belum ya? Sudahkah? Belum muncul, Bu. Belum, Bu. Oh, belum ya? Iya, soalnya mendung ini ya, bukan mendung, hujan. Jadi biasanya sinyalnya tidak baik-baik saja. Belum juga? Belum, Bu. Baik, jadi Bapak Ibu, nanti menjelang transisi biasanya Desember akhir, Januari, Februari itu kan belum pembukaan kuota yang 2026 ya Bapak Ibu, walaupun kuota 2026 itu sudah diketok sekitar 1,5 ya kalau tidak salah ya. Nah, biasanya di masa-masa transisi itu banyak pelaku usaha yang membutuhkan sertifikat halal misalnya sudah keburu begitu, sehingga mereka bisa ditawarkan untuk safety clear yang mandiri, artinya pelaku usaha sukarela membayar sendiri begitu, atau apa namanya, misal ada pelaku usaha yang dia produknya masuk kategori positif list ya, misalnya contohnya dia menjual buah potong atau ikan segar yang kemudian ternyata mereka diminta sertifikat halal oleh swalayan misalnya, walaupun sebenarnya itu kan positif list ya Bapak Ibu ya, seperti ikan, buah-buahan itu kan masuk positif list, tapi kadangkala pihak swalayan itu tetap meminta apapun produknya harus ada sertifikat halalnya. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, nanti jika ada pelaku usaha yang memang produknya positif list, dia ingin bersertifikat halal, bisa nanti lewatnya adalah jalur safety clear yang mandiri atau sukarela, itu sebagai bentuk komitmen ya, bukan komitmen, atas kesadaran pelaku usaha dalam mengajukan sertifikat halal. Kita hargai mereka punya niatan untuk mengajukan sertifikat halal walaupun produknya itu tidak ada kewajiban untuk pengajuan sertifikat halal. Apakah sudah muncul, Mbak Ani? Belum, Bu. Gimana ini? Apa tak stop share dulu ya? Ya Bu, sepertinya stop share dulu mawon. Oke. Gak kuat sinyal nih. Oke, tak ulangi lagi berarti ya. Sampun, Bu. Nah, oh ya tadi nyantol berarti lagi ya. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah. Ya, baik Bapak Ibu, ini saya akan menyampaikan terkait safety clear mandiri yang sebenarnya sudah aturan ini sudah ada sejak tahun 2024 ya Bapak Ibu ya, untuk menyelesaikan problem-problem terkait masa transisi saat kuota sudah habis, fasilitasi non usaha juga tidak ada, sedangkan pelaku usaha sudah keburu untuk memiliki sertifikat halal, sehingga mereka kita tawarkan untuk pengajuan sertifikat halal jalur mandiri yang sifatnya sukarela, artinya pelaku usaha membayar begitu.
Nah, ini dasar hukumnya ya Bapak Ibu, tentunya Undang-Undang RI nomor 33 tentang jamu produk halal, dan yang paling penting terkait sedikil mandiri yang untuk pembayaran sukarela itu ada di eh, yang terbaru, sebenarnya ada di 2024 sudah ada Kepkaban nomor 80, kemudian diperbaiki di Kepkaban nomor 190 tahun 2025, ini yang terbaru tentang standar operasional prosedur layanan permohonan sertifikat halal dan pedoman pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, ini dasar hukumnya ya Bapak Ibu, sehingga tidak lagi nanti ada pungutan liar ya ketika misalnya pelaku usaha dimintai pembayaran usaha mandiri karena ada dasarnya. Nah, terkait sedikil mandiri atau kita sikat SD ya Bapak Ibu ya, sudah biasa ya SD sedikil mandiri itu maksudnya adalah permohonan sertifikat halal secara sukarela dari pelaku usaha dengan biaya mandiri ya Bapak Ibu. Nah, besarannya itu adalah 230 per SH atau per pengajuan. Nah, kemudian sedikil mandiri itu bisa digunakan untuk permohonan baru atau pengembangan. Nah, untuk permohonan baru ini bagi pelaku usaha yang memang tidak mendapatkan jatah kuota gitu ya, sudah habis, atau memang tadi yang saya maksudkan yaitu pelaku usaha tersebut memiliki produk-produk yang kategori positive list gitu ya, karena faktor untuk menunjang usahanya karena memang diminta swalayan misalnya ya, bisa diajukan SH-nya dengan jalur sedikil mandiri begitu. Dan yang kedua adalah yang untuk pengembangan. Misalnya Bapak Ibu pendamping kemarin mendampingi pelaku usaha bakeri jumlahnya 20 misalnya ya. Nah, kemudian di kemudian hari setelah terbit sertifikat halal ternyata dia mengembangkan produk lagi, misalnya nambah 5 lagi. Nah, dia butuh sertifikat halal, maka untuk 5 produk tadi kita bisa ajukan sertifikat halalnya itu dengan jalur sedikit mandiri begitu. Nah, batasnya itu maksimalnya adalah 20 varian dari total maksimal yang telah diajukan. Jadi total maksimal secara keseluruhan produk pengembangan itu adalah 20 varian. Jadi contohnya misalnya kemarin sudah mengajukan 10 produk dengan menggunakan kuota sehati. Nah, kemudian berikutnya ada pengembangan 5 produk diajukan dengan sedikit mandiri, berarti kan sudah ada 15. Nah, berikutnya ternyata dia mengembangkan lagi, nambah lagi, misalnya ada 5 lagi. Nah, bisa diajukan lagi pengembangan dengan jalur sedikit mandiri. Nah, ternyata setelah 20, dia ternyata nambah lagi produknya, misalnya ya, dia mengembangkan lagi, ada 5 misalnya. Nah, yang 5 tadi, karena sudah lebih dari 20, itu tidak bisa diajukan sedikit mandiri, tetapi dia harus reguler, gitu ya. Jadi memang batasnya untuk produk safety clear mandiri itu 20 varian dari total keseluruhan. Kalau sudah lebih, maka dia harus jalur reguler. Gitu ya. Selanjutnya, ini yang terkait ketentuan safety clear mandiri dengan tujuan pengembangan produk ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pelaku usaha membuka laman PTSP dan menggunakan akun yang telah dimiliki oleh pelaku usaha mengajukan layanan permohonan sertifikat halal pengembangan secara online. Nah, berdasarkan jenis produk yang berdasarkan jenis produk yang sama yang akan dikembangkan dalam skema safety clear. Jumlah penambahan nama produk baru pengembangan dalam satu jenis produk yang sama berjumlah maksimal 10 nama produk. Jadi setiap pengajuan itu memang maksimal 10 produk ya Bapak Ibu ya, sama dengan safety clear yang biasa. Nah, jika jumlah nama produk dalam satu jenis produk sudah berjumlah maksimal 20 nama produk, maka pelaku usaha sudah tidak dapat mengajukan pengembangan nama produk dengan skema safety clear. Gitu. Jadi misalnya tadi jenis produknya sudah secara total dari pengajuan pertama sama pengembangan tadi sudah 20, maka tidak bisa lagi mengajukan pengembangan dengan jalur safety clear, tapi harus menggunakan skema reguler. Gitu. Nah, ini prosedurnya Bapak Ibu. Jadi nanti pelaku usaha membuat draft dulu pengajuan di si halal, kemudian nanti setelah disubmit akan masuk di akunnya lembaga pendampingan atau LP3H, nanti LP3 akan memverifikasi apakah ajuannya itu layak atau tidak. Di sini kita lihatnya adalah
dia masuk kategori safety clear atau tidak. Kalau dia tidak masuk kategori, maka kami berhak untuk mengembalikan atau menolak begitu. Kemudian kalau dari LP3H sudah diverifikasi, maka nanti akan BPJPH akan menerbitkan invoice. Nah, invoice itu nanti akan masuk di akunnya pelaku usaha. Kemudian nanti pelaku usaha melakukan pembayaran. Nah, kalau sudah melakukan pembayaran, maka baru masuk di akunnya pendamping dan baru bisa diverval, gitu ya. Tapi kalau selama PU tadi itu belum membayar, maka tidak akan masuk di akunnya pendamping. Nah, setelah masuk di akunnya pendamping, dilakukan verifikasi. Kalau dia sudah diverval dengan benar, maka nanti akan masuk di Kesekretariatan Komite Fatwa untuk dilakukan sidang penetapan. Nah, dari sini nanti dilakukan sidang fatwa sebagai dasar untuk BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Kemudian pelaku usaha bisa mendownload sertifikat halal. Itu alurnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nantinya Bapak Ibu bisa lihat di menu pelaku usaha, itu nanti milihnya adalah yang menu pengajuan safety clear mandiri, ya. Nanti akan muncul kuesioner yang nomor 2 ini. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan muncul kayak seperti ini ya, seperti biasanya. Nanti bisa menggunakan yang baru atau bisa menggunakan yang pengembangan yang baru. Ini misalnya tadi pelaku usaha yang tidak kebagian kuota ya, akhirnya dia harus menggunakan safety clear mandiri, maka kalau dia jenis produknya adalah masih baru pengajuan, maka pilih yang baru. Tapi kalau dia pengembangan, maka klik pengembangan gitu. Nah, selanjutnya nanti akan muncul seperti ini di tampilan, sama ya, ada pelaku usaha, pengajuan, pabrik, outlet, dan bahan. Kemudian nanti diisi seperti biasanya, terus nanti diklik kirim gitu. Nanti akan masuk di akunnya LP3H. Nah, ini yang pengembangan. Kalau tadi Bapak Ibu memilih menu pengembangan, maka nanti akan diminta nomor sertifikat halal sebelumnya. Contohnya misalnya sebelumnya adalah produk bakery gitu ya, kemudian sudah terbit sertifikat halalnya, maka di sini nanti akan diminta nomor sertifikat halalnya, kemudian klik submit begitu. Nah, setelah itu nanti kalau sudah diisi semua, maka nanti dilanjutkan dengan klik kirim begitu. Nah, ini setelah tadi diklik kirim kan masuk di akunnya LP3H. Nah, ini menu pada di LP3H ada khusus ya memang ya, verifikasi safety clear mandiri, berbeda dengan yang biasanya karena datanya akan disendirikan. Setelah itu nanti akan kami verifikasi, kalau dia oke, maka kami klik oke. Kalau jika ada pengembalian, maka nanti juga akan kami isi kolom pengembaliannya, kemudian simpan dan klik kirim. Kalau ditolak juga ada ya Bapak Ibu ya menunya. Jika memang itu biasanya ada beberapa yang harusnya reguler kemudian masuk safety clear mandiri, maka kami menggunakan menu ini untuk penolakannya. Kemudian ini disetujui, kemudian klik kirim. Nah, kemudian balik lagi di menu pelaku usaha, nanti ada menu tagihan ya Bapak Ibu ya. Nanti keluarnya lebih kurang seperti ini model yang lama. Nanti akan keluar invoice, ada tulisan bayar sekarang begitu ya. Nanti pelaku usaha bisa mengklik invoice-nya, melakukan pembayaran. Nah, ini contoh invoice-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang sering terjadi adalah invoice-nya, karena invoice-nya ini adalah cepat, artinya masanya biasanya hanya 5 hari. Nah, Bapak Ibu kalau yang mengajukan safety clear mandiri harus sering-sering melihat sudah muncul invoice atau belum, karena ini waktunya sebentar. Kalau misalnya ini expired, itu Bapak Ibu harus mengulang lagi dari awal, input dari awal. Nah, itu yang sering terjadi, sehingga Bapak Ibu harus perhatikan saat membantu pengajuan safety clear mandiri, sering-sering untuk mengecek invoice, gitu ya. Nah, ini setelah tadi melakukan pembayaran, baru masuk di menu P3H. Nanti Bapak Ibu milih menunya di Verval Safety Clear Mandiri, karena kan ada dua ya, Verval Safety Clear yang biasa, kemudian yang bawah sendiri itu adalah Verval Safety Clear Mandiri. Nah, nanti akan keluar seperti ini, kemudian dilakukan verifikasi seperti biasanya, itu ya. Kalau sudah, kemudian formulir rekomendasi di-download,
Kemudian hasil pendampingannya di-download, kalau sudah sesuai, sudah fix, semuanya baru dikirim. Itu ya Bapak Ibu terkait self declare mandiri. Nah, selanjutnya ini saya kembalikan ke Mbak Ani. Apakah langsung dilanjut Pak Agus atau tanya jawab dulu atau bagaimana? Dilanjut saja ya. Iya, Bu. Oke, oke dilanjut saja langsung materi terkait NIP ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Nair sudah menyampaikan materinya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Fadilatur Rahmah. Kepada Ibu Fadilatur Rahmah, saya persilahkan. Pak Agus, Pak Agus Mbak Ani. Katanya Bu Fadila, Bu. Oh gitu, Bu Fadia dulu. Oke, Oke. oke. Saya yang share screen, Bu. Pak Agus yang menyampaikan. Oh ya 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 ya. Ya, Oke oke. Dia monggo Pak Agus. Belum di open mic, Pak. Masih di mute, Pak. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Bapak Ibu pendamping yang bahagia. Alhamdulillah ketemu lagi di Jumat Berkah ya. Dengar suara saya? Jelas. Oke, Alhamdulillah. Nanti untuk teknis pembuatan NIP disampaikan Mbak Fadil. Kita secara umum mengakomodir untuk pembuatan NIP ini secara teori mungkin ya, tapi untuk prakteknya nanti di backup dibantu Mbak Fadil. Terima kasih pada prinsipnya. Saya ingin ngerti Bapak Ibu semuanya sejauh ini progresnya bagaimana? Sudah berapa pelaku usaha yang didampingi? Halo, dari 15 peserta, berapa orang? Silakan ditulis di kolom komentar, di kolom obrolan. 10 sudah ada? Kok diam semuanya? Halo? Monggo Bapak Ibu bisa dijawab pertanyaan dari Pak Agus. Taman, Mas, taman nggak keluar toh, Mbak? Mungkin Ibu Musrini. Nggih, dalem, Bu. Oke. Alhamdulillah lumayan sudah jalan. Ya. Oke. Saya kira banyak ya. Saya Pak Agus Agus, suara yang pertama putus-putus. suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. ya halo. Ya, sudah. Suaranya masih putus-putus, Pak.
Halo, dengar suara saya Bapak Ibu? Iya, Pak, sudah terdengar. Jelas, Pak. Ya, jadi pada prinsipnya banyak kendala di pembuatan NIB ini. Yang pertama adalah terkait dengan eh, AMDALNet. Jadi perubahan yang terbaru ini membuat banyak teman-teman ini merasa kesulitan di pembuatan NIB-nya. Kemudian ada lagi kendala-kendala lain yang termasuk diantaranya itu ketika sudah didaftarkan, OTP sudah masuk, tapi ketika dibuka kembali itu tidak bisa. Jadi ketika dibuka kembali itu user passwordnya tidak mau terbuka, kok tidak bisa login. Jadi akibatnya harus mengulang lagi atau paling tidak pengajuan ke perubahan di akun OSS-nya. Oke, lanjut Mbak Fadil. Nanti saya berharap lebih kepada sharing Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah ada ini ke Bu Misri ini sudah 40 lebih. Alhamdulillah sertifikat yang terbit ya. Jadi luar biasa. Ya. Jadi informasi akses untuk di OSS sekarang banyak perubahan, fiturnya juga berbeda jauh. Jadi ada tampilan-tampilan yang setidaknya kita harus menyesuaikan begitu. Silakan lanjut, Pak. Ya. Ini data lengkap pelaku usaha Bapak Ibu. Nanti kita masukkan seperti biasa data NPWP jika ada, terus kemudian lengkapi kepemilikan BPJS ini juga jika diperlukan. Tapi biasanya kita tidak pakai seperti ini. Tapi nanti ketika ini ada dilewati aja, silakan enggak apa-apa. Monggo lanjut Mbak Fadil. Agak dipercepat aja enggak apa nanti biar Mbak Fadil bisa backup untuk prakteknya. Nah ini untuk lokasi usaha Bapak Ibu. Jadi kenapa kok harus ada AMDALNet? Karena AMDALNet ini sebenarnya untuk melakukan pemetaan untuk akurasi di lokasi usaha. Karena di NIB sebelumnya itu banyak sekali pelaku usaha itu asal mengklik begitu. Jadi jaraknya ada yang di sungai, ada yang di tempat-tempat lain yang tidak mengikat itu usahanya. Sehingga banyak masyarakat yang akhirnya antara usaha dengan yang disampaikan itu tidak sama begitu. Nanti untuk prakteknya lebih detail, tapi pada prinsipnya bisa Bapak Ibu pahami ya. Oke, lanjut. Nah ini yang tadi yang kita maksud titik koordinat, nanti menyesuaikan titik koordinat yang akurat, jadi sesuai yang kita inginkan. Nanti kita sesuaikan di data identitas pelaku usaha itu. Jadi antara pelaku usaha identitasnya yang disampaikan dengan data yang di KTP terkadang berbeda, makanya ditentukan titiknya di koordinatnya. Lanjut, Mbak. Lanjut lagi. Ya. Oke, Bapak Ibu, pada prinsipnya untuk KBLI yang ini saran saya yang penting Bapak Ibu bikin saja. Jika tidak ada yang sangat persis, maka nanti KBLI yang pas sesuai itu nanti akan ditambahkan di si halal. Jadi yang penting itu Bapak Ibu bisa bikin NIB aja. Nah ini kendalanya Bapak Ibu ketika KBLI tidak sama, Anda kan kesulitan untuk masukkan. Tapi ketika nanti yang penting ada KBLI apapun meskipun tidak sama, nanti diisi halal tinggal nambahkan sesuai KBLI. Kayak misalkan industri masakan lainnya gitu. Itu memang kelihatannya sesuai dengan produk yang didaftarkan. Tetapi ketika diisi halal itu tidak bisa. Makanya kita harus menggantinya dengan misalkan kedai gitu, kedai makanan. Itu ada diisi halal. Jadi kebanyakan dikembalikan dari dari UIN maupun dari Komite Fatwa itu karena tadi tidak sesuai antara KBLI yang diinput. Jadi nah ini kendala Bapak Ibu kadang ini ketika sudah KBLI yang dimasukkan di OSS terus kemudian tidak ditambahkan di si halal. Akibatnya apa? Ketika di si halal di datanya tidak sesuai, dikembalikan otomatis.
Jadi makanya saran saya yang penting ini bikin NIB dulu yang mendekati dengan produk yang didaftarkan Bapak Ibu. Kemudian nanti untuk yang paling tepat, yang sesuai itu KBLI-nya nanti diisi halal. Gitu. Lanjut, masih ada? Ya. Ini tentang kerja Pak Agus suara kurang jelas. Iya. Sinyalnya Bu, sini Bu. Dengar suara saya Bu? Udah bagus lagi, Pak. Udah jelas. Iya. Jadi kita tetap kalau di pelaku usaha ketika ini saran saya kalau daftarkan NIB untuk saat ini satu NIB didaftarkan sampai selesai. Nah ini banyak yang ketika kita lakukan verbal di lapangan kita daftarkan NIB separuh, OTP sudah masuk, tapi begitu dibuka mau dilanjutkan tidak bisa. Makanya saran saya untuk NIB saat ini bikin satu NIB sampai selesai, baru nanti ganti pelaku usaha yang didaftarkan. Begitu ya. Terus terkait modal, tenaga kerja, dan lain sebagainya nanti tinggal diisi aja. Nah ini yang paling enak ketika di verbal ini sekalian Bapak Ibu ditanyakan. Usahanya sejak tahun berapa, bulan apa, terus kemudian tenaga kerjanya berapa orang, modalnya berapa. Modal itu untuk beli alat, beli bahan, dan seterusnya. Termasuk juga nanti kapasitas produksi selama 1 tahun. Hitungnya nanti per bulan bisa, per minggu bisa. Bisa bijian, satuan, kiloan, dan lain sebagainya. Termasuk kalau orangnya bingung, pakai jumlah uang aja. Misalkan sehari 5 laku 600.000. Berarti 600.000 kali berapa? Sebulan full dia kerja 25 hari. Kali 12 bulan. Tinggal itu aja nanti. Lanjut Pak Fadil. Oke. Ini untuk menambahkan produk Bapak Ibu. Nanti lebih enaknya di OSS secara langsung bisa dilihat itu. Oke. Lanjut, monggo. Ya, ini AMDALNet. Ada sebenarnya yang tanpa AMDALNet. Nanti ketika Bapak Ibu masukkan, nah ini statusnya apa? Sudah disurvei. Nah, itu lingkungan hidup. Itu diisi sudah. Itu kemarin beberapa nyoba sudah bisa itu tanpa harus masukkan itu. Hanya upload SPPL saja sudah selesai. Jadi tidak perlu pakai penapisan AMDALNet. Memang secara umum yang diminta pemerintah itu AMDALNet begini. Tetapi pada kenyataannya ini banyak teman-teman yang kesulitan. Bahkan beberapa LP3H juga konfirmasi itu banyak yang kesulitan untuk ini. Nah, sampai sejauh ini progresnya seperti itu. Jadi makanya nanti kita sama-sama belajar, ada kendala apa nanti kita bisa sharing begitu. Lanjut, masih ada materi Mbak Fadil? Oke, ini proses penapisan yang tadi saya maksud. Jika tidak pakai ini, berarti nanti ketika di survei itu centang sudah begitu. Berarti nanti tidak bisa dilanjut untuk AMDALNet, tinggal upload SPPL saja. Ada lagi? Lanjut. Oke, ya ini sama seperti tadi ya. Ini ada pernyataan mandiri. Nah ini nanti tinggal mengisi Bapak Ibu pernyataan mandiri yang ada ini. Oke, saya kira itu gambaran awalnya. Nanti monggo ditambahkan Mbak Fadil untuk proses pembuatan NIB-nya. Monggo, waktu kami persilahkan. Mbak Fadil, monggo. Iya, ini harusnya yang isi materi Pak Agus semuanya ini. Enggak apa-apa, monggo. Lanjut. Sehat Mbak Fadil? Alhamdulillah. Ini saya nggak bisa stop share ya.
Di bagian mana ya stop share? Saya kok nggak bisa. Ini kalau misalkan saya ganti Langsung Ditutup ya, dulu share screen-nya nggak apa-apa. ini nggak ada stop share-nya ya. Di bawahnya ada, Bu. Di bawahnya. Ini adanya resume. Hmm, Bentar. Ini saya geser ke sini kelihatan. Tampilannya apa sekarang? WA, tampilan WA. Ya, ya, udah keluar berarti. Oke. Eh, saya melanjutkan materi yang ini harusnya disampaikan oleh Pak Agus semuanya. Begini, untuk pengajuan, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. jelas. Oke, oke. Untuk saat ini proses pembuatan NIB lewat OSS masih proses pembaruan, jadi masih belum finalisasi. Jadi nanti ketika sistemnya itu masih berubah, sering berubah, berarti belum finalisasi dari Jakarta karena OSS hanya bisa menerbitkan NIB dengan skala mikro. Terus kemudian untuk NIB dengan jenis usaha badan usaha itu harus melalui verifikasi pusat. Jadi tidak bisa langsung diterbitkan oleh OSS. Sehingga kalau misalkan untuk usaha skala mikro untuk pengajuan halal itu masih bisa diterbitkan. Ini berhubung karena saya belum ada PO yang didaftarkan untuk NIB. Jadi ini saya contohkan yang pengembangan saja, nggih. Oke, silakan. Sebentar. Jadi untuk sementara waktu NIB terpusat di website, jadi pembuatannya lewat website. Tapi nanti ke depannya untuk NIB skala mikro itu bisa diterbitkan melalui aplikasi OSS Indonesia, seperti sebelum-sebelumnya. Nah, tampilan NIB yang terbaru seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti ketika mau pengajuan baik baru maupun pengembangan itu nanti akan masuk ke perizinan berusaha. Kemudian kelola usaha. Sebelum masuk ke kegiatan usaha, yang pertama dilakukan adalah pilih lokasi usaha dulu. Usahanya dipastikan sesuai dengan titik koordinat atau Sherlock dari pelaku usaha. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan sudah ada lokasi usahanya, terus kemudian usahanya ada di dua tempat, maka dilakukan tambah lokasi. Nah, ini berhubung pelaku usahanya itu hanya di satu titik. Tapi kalau misalkan untuk saat ini pengembangan itu harus menambahkan lokasi usahanya lagi. Jadi penambahan lokasi usaha di masing-masing KPLI itu dilakukan setiap penambahan KPLI. Kemudian pilih tambah lokasi usaha, kemudian pilih tambah posisi lokasi. Nah, di sini kan ada pilihannya darat, laut, dan hutan. Ini dipilih yang darat.
Nah, di sini ada tampilan baru lagi di jenis lokasi usaha ini apakah individu atau kolektif. Ini dipilih individu. Kemudian di sini ada keterangan yang terbaru Bapak Ibu, permohonan persyaratan dasar dengan kategori mikro rendah. Jadi kalau misalkan usahanya itu masih skala industri rendah, itu ini dicentang. Tapi kalau misalkan nanti untuk pembuatan NIB dengan kategori badan usaha, ini tidak bisa dicentang Bapak Ibu karena kategorinya bukan mikro rendah. Kemudian ini koordinat lokasi usaha. Koordinat lokasi usaha ini untuk lebih memudahkan Bapak Ibu minta Sherlock dari pelaku usaha. Sherlocknya di mana, kemudian dimasukkan ke titik koordinatnya di koordinat ini. Misalkan seperti ini. Misalkan titik koordinatnya berada di min 8 kemudian di 112. Ini saya bulatkan Bapak Ibu, tapi tetap saya. Sebentar. Atau misalkan kesusahan di koordinatnya langsung saja diketikkan di alamat sini. Ini bisa, tapi untuk lebih memudahkannya itu pakai titik koordinat dari Sherlocknya pelaku usaha, langsung diketikkan di sini. Ini berhubung koordinatnya tidak muncul, saya pakai ini aja alamat. Nah, ini kan sudah ada di lokasi pelaku usaha, kemudian titik koordinatnya kan muncul ini, min 8,14 dan 112. Nah, kalau dirasa alamatnya sudah sesuai, maka koordinat yang muncul di sini ini langsung dipilih gunakan lokasi ini. Nah, kalau sudah, ini luas lahan. Luas lahan ini sebenarnya keseluruhan Bapak Ibu, tapi kalau misalkan untuk skala industri rendah itu luas lahannya digunakan yang bagian tempat luas usahanya. Nah, di sini bisa diisi sekitar tempat usahanya itu 10 meter persegi. Nah, satuannya bisa dipilih meter persegi. Kemudian dimasukkan lagi alamatnya yang sesuai, alamat detailnya. Kalau kelurahan. Nah, di sini kan dokumen lokasi administratif. Apa sih yang diupload di sini? Yang diupload di sini adalah Sherlock-nya. Jadi, lokasi yang ada di peta ini di screenshot dijadikan PDF lalu diupload. Ini langsung saya skip aja ya, karena saya sudah punya PDF-nya. Jadi langsung saya masukkan. Ini bisa diupload screenshot lokasi pelaku usaha. Kemudian untuk dokumen foto tampak depan ini Bapak Ibu tidak perlu kesulitan guys, langsung saja minta PU-nya untuk mengirim foto yang kelihatan tampak depan. Jadi ketika proses pembuatan NIB ini tidak harus datang ke pelaku usaha, tapi mengirimkan data-data yang nantinya akan diproses untuk NIB ini, terutama Sherlock, kemudian foto
tampak depan, foto usaha tampak depan. Setelah ini terupload, lalu pilih simpan posisi lokasi. Nah, kalau sudah ada tulisannya berhasil menyimpan posisi lokasi, berarti untuk lokasi ini sudah berhasil. Nah, di sini kan ada 4 titik lokasi. Berhubung ini alamatnya sama, jadi bisa dicentang salah satu. Di bagian kotak ini ada kotak kecil. Ini dicentang, kemudian bisa diklik lanjut. Jadi kalau misalkan di sini belum diklik centang, maka belum bisa diklik lanjut lengkapi detail kegiatan. Jadi harus dicentang terlebih dahulu, baru klik lengkapi detail kegiatan. Setelah itu, apakah lokasi usaha berada di wilayah objek vital nasional? Tidak. Apakah lokasi usaha berada di wilayah proyek strategis? Ini juga tidak. Tidak. Terus diklik selanjutnya. Nah, di sini jenis kegiatan usaha. Nah, berhubung ini pengembangan, ini bisa dipilih kegiatan usaha utama atau kegiatan usaha pendukung. Kalau saya biasanya tetap saya pilih kegiatan usaha utama. Nah, bidang usahanya apa? Ini karena dulu adalah keripik, sekarang industri roti, jadi dimasukkan industri roti. Industri produk roti dan kue. Untuk saat ini kedai makanan belum bisa muncul di OSS, sehingga nanti pemilihan KBLI-nya bisa masuk ke industri makanan lainnya atau industri produk masak lainnya atau industri produk makanan lainnya. Nah, nanti ketika masuk di Sihalal disesuaikan dengan KBLI yang akan didaftarkan lewat update OSS. Kemudian pilih ruang lingkup kegiatan ini seluruh. Setelah itu masuk ke tambah bidang usaha. Nah, nama usahanya apa? Nama usahanya diteruskan berdasarkan usaha, nama pelaku usahanya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, setelah itu ada pernyataan mandiri. Nah, di pernyataan mandiri ini diklik centang bagian pernyataan, baru diklik proses. Nah, nanti akan muncul surat pernyataan kegiatan usaha atau surat pernyataan tata ruang. Nah, ini bisa dilanjut proses, bisa di-download atau bisa diabaikan, bisa dilanjut ke proses. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kan ada persyaratan dasar sama perizinan berusaha. Berhubung tadi untuk yang tata ruang sudah selesai dan pernyataan mandirinya sudah terbit secara otomatis, bisa dilanjut ke perizinan berusaha. Pokoknya kalau misalkan persyaratan dasar ini sudah selesai, akan muncul tanda merah perlu tindakan ini. Ini diklik. Nah, di sini kan poin pertama kan perizinan berusaha. Ini masih bentuk draft. Kemudian aksinya lanjut, ini diklik lanjut. Kalau statusnya draft berarti perlu dilanjut dimasukkan ke AMDALNet. Nah, di sini akan muncul nama usaha, jenis kegiatan usaha, KBLI, kemudian ruang lingkup. Nah, data usaha ini, apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Ini diisi belum berjalan, Bapak Ibu. Jadi, NIP ini dibuat seolah-olah itu usahanya masih direncanakan. Nah, kira-kira operasionalnya kapan itu bisa diisi di sini. Bisa di Desember atau di bulan-bulan sebelumnya. Nah, data investasi. Data investasi ini kan kalau dulu itu kan modal awal ya. Modal awalnya yang bisa diproses itu minimal 500.000. Jadi ini dikosongi aja, bisa langsung diisi di bagian investasi lain, diisi 500.000 kalau memang modalnya 500.000. Kemudian kalau misalkan modalnya 1 bulan aja 500.000, berarti modal kerja 3 bulan itu anggap aja 1.500.000.
Modalnya dari mana? Kalau misalkan modal sendiri berarti pilih yang modal sendiri. Kalau pinjaman dicentang pinjaman, tapi lebih baik sumber pembiayaan ini berasal dari modal sendiri. Kemudian hasil penjualan tahunan. Penjualan tahunan tadi sudah dijelaskan bisa picis atau bisa dirupiahkan. Kalau misalkan picis itu bisa dirupiahkan, anggapannya 200 picis. 200 picis itu satu picisnya 2.000. Berarti 200 kali 2.000 itu sekitar 2 juta. Jadi di sini hasil penjualan tahunnya diisi 2 juta. Data tenaga kerjanya berapa orang? Kalau misalkan tenaga kerja Indonesia laki-lakinya gak ada, berarti di sini diisi nol. Kemudian kalau tenaga kerja Indonesia perempuannya ada, di sini diisi sesuai dengan jumlah tenaga kerjanya. Kemudian untuk tenaga kerja asing ini diisi nol. Nah, untuk data produk jasa ini bisa diklik di bagian tambah produk jasa. Kemudian diisi jenis produk jasanya berupa roti manis. Cakupannya apa? Cakupannya di bagian pembuatan atau tidak mengajukan fasilitas. Kalau tidak mengajukan fasilitas itu biasanya hanya proses penjualannya saja. Kapasitasnya berapa? 600 pieces. Setelah itu diklik simpan kalau sudah diisi semuanya. Setelah semuanya sudah terisi dan muncul tampilan hijau, maka bisa diklik selanjutnya. Nah, tampilannya ke validasi resikonya seperti ini. Tingkat resikonya apa? Oh, ternyata tingkat resiko usahanya itu kalau usahanya itu adalah kategori mikro, sehingga parameternya bisa dipilih karena usahanya masih mikro itu di industri kabupaten atau kota yang bersangkutan. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini ada persetujuan lingkungan. Ini dipilih belum. Lalu di sini ada keterangan penapisan dokumen lingkungan hidup atau pengajuan permohonan AMDALNET. Kalau skalanya mikro itu biasanya SPPL-nya tapi secara otomatis. Nah, setelah selesai di ajuan tersebut, maka akan kembali di sini. Di sini keterangannya adalah menunggu verifikasi persyaratan dasar. Nah, tadi kan di perizinan berusaha muncul menunggu verifikasi persyaratan dasar. Nah, itu kembali ke persyaratan dasar. Persyaratan dasar ini di bagian lingkungan untuk proses AMDALNET. Nah, di lingkungan ini kan perlu persetujuan lingkungan. Nah, statusnya adalah penapisan izin lingkungan, sehingga aksinya adalah masuk ke AMDALNET dengan mengklik proses penapisan. Berikut ini adalah tampilan dari AMDALNET. Nah, tampilan yang terbaru untuk AMDALNET itu seperti ini. Kalau sebelum eh, pengembangan, sebelum pembaruan yang versi terbaru itu belum seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, ada nomor kegiatan usaha. Ini ada kotak kecil, ini perlu dicentang dulu. Ini dicentang dulu, kemudian akan muncul tampilan input parameter besaran. Nah, biasanya input nilai parameter ini warnanya tidak hijau, seperti ini. Jadi harus diklik ini dulu, baru nanti muncul sektor, jenis usaha, serta nama usahanya. Untuk sektornya ini yang terbaru hanya perindustrian saja. Tapi kalau misalkan nanti di KBRI lain, sektornya itu ada dua, ada perindustrian sama multisektoral, itu dipilih yang perindustrian, bukan multisektoral. Itu untuk mengantisipasi eh, persyaratan yang lebih banyak lagi dari AMDAL kalau misalkan milih yang multisektoral.
Kemudian setelah sektornya diisi, masuk ke jenis usaha atau kegiatan. Di sini kan ada industri makanan lainnya atau industri produk roti dan kue. Nah, ini bisa diakali sebenarnya jenis usaha ini. Biasanya kalau misalkan diisi jenis usaha sesuai dengan KPLI yang dipilih itu persyaratannya itu akan lebih banyak lagi. Tapi terkadang juga ketika jenis usaha ini dipilih sesuai dengan KPLI yang dipilih itu juga lebih simpel. Nah, untuk amannya dipilih yang industri makanan lainnya. Nah, muncul seperti ini kalau dipilih industri makanan lainnya. Tapi sebelum itu dituliskan nama usahanya. Pilih besaran di sini ada dua pilihan, guys. Kalau dulu kan banyak banyak parameter tapi hanya dipilih salah satu. Sekarang sudah lebih spesifik lagi di dua pilihan. Milih yang luas lahan produksi atau luas lahan produksi untuk usaha di kota. Ini bebas mau diisi yang mana. Kalau misalkan luas lahan produksi di usaha kabupaten di satu tempat berarti tadi ukurannya 10 meter persegi ya untuk tempatnya. Satuannya itu meter persegi. Nah, ini hasilnya adalah SPPL. SPPL-nya langsung terbit karena skala usahanya itu masih mikro. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini akan muncul penentuan kewenangan. Nah, di sini ditanya lagi, lokasinya berada di mana? Apakah di daratan, apakah di perairan darat, atau di perairan laut? Yang jelas usahanya ada di daratan. Jadi dipilih yang ya. Setelah itu, di sini ada silakan pilih pernyataan ini eh, bisa dicentang yang bagian bawah Bapak Ibu. Kegiatan berlokasi di satu kabupaten yang memiliki peran penting secara ekonomi, sosial, dan ruang bagi provinsi. Nah, lampiran 1 dan lampiran 2 ini bisa diabaikan dan bisa diklik selanjutnya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini hasil penapisan yang sudah dilakukan tadi, kemudian dicek lagi ke bawah nomor kegiatannya, nama kegiatan, KPLI-nya sudah sesuai atau belum, sektornya apa, kemudian KPLI-nya berapa, itu dicek kembali. Kemudian luas lahannya ada berapa meter persegi. Kalau misalkan 10 meter persegi itu masuknya ke 0,001 hektar. Kalau yang sebelumnya itu misalkan ditulis 10 meter persegi itu di luas lahan ini munculnya tetap 10 hektar. Tidak bisa 10 meter persegi, tapi sistem sudah mengalami perbaikan sehingga sudah lebih spesifik dan lebih mudah lagi. Setelah hasil penapisan ini muncul, jangan lupa klik simpan Bapak Ibu. Klik simpan, kemudian akan muncul seperti itu dan diklik simpan. Nah, ada keterangannya new project dapur Mbak In has been created successful. Berarti sudah sukses dan proses penapisannya sudah selesai. Nah, dari sini kita kembali lagi ke OSS berbasis resiko. Nah, dari sini bisa di-refresh. Setelah di-refresh, maka bisa dilihat di bagian lingkungan ini SPPL-nya itu sudah berstatus izin terbit dan sudah terverifikasi. Bisa langsung di-download dengan yang pernyataan mandiri atau bisa diabaikan. Setelah itu masuk ke perizinan berusaha. Perizinan berusaha ini muncul perlu tindakan, berarti ini diklik. Nah, kembali lagi di NIP yang masih bentuknya draft. Aksinya karena statusnya di sini sudah proses perizinan berusaha, maka bisa diklik lanjut. Nah, tampilannya seperti ini. Jangan lupa pernyataan-pernyataan ini, pernyataan mandiri ini dicentang. Setelah dicentang, klik proses. Ini adalah draft NIB. Dicek kembali isiannya apakah sudah sesuai. Kalau dirasa sudah sesuai, maka pilih terbitkan. Nah, keterangannya berhasil, NIB Anda telah terbit. Ini bisa di-download di akunnya OSS pelaku usaha. Sekarang sudah lebih mudah dan akan lebih mudah lagi nanti ke depan kalau sudah bisa diproses melalui aplikasi. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Mbak Fadil. Oke, sami-sami. Ini saya tidak bisa stop share ya. Bentar. Biasanya muncul di bawah sini kok nggak ada. Apa saya keluar Zoom dulu ya biar bisa stop share? Di bawah enggak ada. Nggak ada Bu, biasanya di atas ini muncul, ini nggak ada. Oh, sebentar tak anukan, tak Iya. stopkan. Iya. Oh, Mbak Andi atau Mbak Ima Ibu. bisa dibantu? Halo, Mbak Ani. Masih sholat asar mungkin. Nggih, Bu. Oh, Sampun. sudah. Oh, Baik, terima kasih Bu Fadila dan Pak Agus. Kemudian untuk selanjutnya, Bapak Ibu jika ada jika Ingin ada yang ditanyakan. Nggih. Monggo Bapak Ibu. Kelihatannya itu semangat-semangat Mbak teman-teman itu. Sudah dapat 40 yang lain. Mohon izin Pak. Nggih, Pak Rizky. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat sore untuk Bapak Ibu sekalian, terutama untuk Bu Eni, Bu Nurun yang selaku Ketua Halal Center UIN Malang ya, dan juga dosen saya dulu di UIN Malang di jurusan kimia. Dan juga Pak Agus, Mbak Dila yang selaku mentor yang selalu sabar mendampingi P3H di lapangan. Saya jujur Pak Agus, Mbak Dila, awal-awal itu saya semangat sekali untuk sertifikasi halal ini. Bahkan mungkin saya yang pertama Pak terbit halal itu. Tetapi ketika kemudian sudah terbit sertifikat halal yang pertama, cukup senang dengan apa yang didapatkan. Tetapi ketika saya memulai kembali mengurus NIB, wah sudah berubah Pak. Mbak. Jadi setelah itu sampai sekarang saya tidak semangat lagi Pak. Tidak semangat lagi untuk melanjutkan sertifikat halal ini. Karena di NIB cukup berubah banyak Pak. Kemudian dan saya cukup berterima kasih Pak dengan adanya pertemuan kali ini lagi, sehingga dibahas kembali bagaimana proses-prosesnya di NIB. Dan saya lihat ternyata cukup panjang tadi yang dijelaskan sama Mbak Dila. Dan harapannya mungkin semoga ke depan lebih mudah lagi lah mungkin terkait di OSS-nya ataupun di aplikasinya. Mungkin sedikit saja Pak sama Mbak Dila, pertanyaan saya terkait tadi, karena saya lihat tadi ada peta lokasi, itu di-upload, kemudian menggunakan PDF. Nah, peta lokasi yang dimaksud ini seperti apa Pak? Mohon izin, karena saya belum pernah sampai ke sini Pak. Apakah di screenshot atau di gimana gitu Pak? Karena tadi kan langsung file yang dari Mbak Dila di-upload. Mungkin itu saja pertanyaan saya Mbak Dila, Pak Agus. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya memang jadi itu cukup di screenshot aja terus dibuat bentuk PDF. Jadi dibuat dalam bentuk PDF karena untuk memudahkan uploadnya itu. Karena yang diminta di sistem itu dalam bentuk PDF. Jadi gambar tadi, gambar peta itu cukup di screenshot, bisa langsung dimasukkan di foto, dirubah bentuk PDF gitu. Ya. Saya kira tetap harus semangat ya, dimulai lagi. Jadi baik, jangan sampai. Saya Pak, maksudnya diambil dari Google Map atau langsung ambil di aplikasi yang tadi kan ada map juga di di mapnya aplikasi tadi di OSS itu ya, tinggal di screenshot aja. Oke, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak Gus. Siap, tetap semangat. Tetap semangat. Bagus. Mungkin selain itu Pak sudah
pencerahan Pak terkait NIB. Iya, ya. Terima kasihnya ke Bu Nurun sama Bu Eni itu, sama Mbak Fadila. Mau saya tunjukkan, khawatir nggak bisa stop share saya. Baik Mbak Dila, nggak apa-apa. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan barangkali? Monggo Bapak Ibu yang lain. Saya boleh bertanya, izin bertanya. Ya, silakan. Oke, saya mau bertanya ke Bu Nayir. Bu Nayir, tadi kan ada pemaparan sertifikat SD Mandiri itu kalau lebih dari 10 produk berarti kan masuknya ke Mandiri. Terus kemudian ada pengembangan. Nah, itu kalau misalkan tadi jenengan matur kan maksimal 20 produk nggih, 20 produk. Berarti nanti kalau misalkan nih kan soalnya ada PU itu sudah terbit SH, kemudian masuk pengembangan nambahnya 3 gitu nggih, Bu. Kemudian pengen nambah lagi. Apakah itu bisa masuk ke pengembangan lagi sampai total produknya 20 atau pengembangan satu kali langsung 10 produk atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Kalau yang untuk self declare mandiri yang pengembangan itu tidak melihat berapa kali pengajuan. Yang penting maksimal jumlah menunya. Kalau misalnya tadi awalnya 10 sudah terbit, kemudian pengembangan 3 lagi kan, berarti 13. Nanti masih ada kesempatan lagi, ada 7. Misalnya dia tengah tahun lagi nambah 3, boleh nambah lagi sampai ke 20. Kalau sudah 20, selanjutnya misalnya dia nambah lagi baru reguler gitu. Jadi tidak melihat berapa jumlah pengajuannya, tetapi jumlah maksimal produknya begitu. Karena kan kita tidak tahu kondisi PU kan, kadang PU itu dia pengembangan tidak langsung 10, itu kan luar biasa ya, biasanya kan sedikit-sedikit, 2, ada lagi 6 bulan lagi ternyata punya ide 2 lagi gitu, enggak apa-apa. Jadi tidak menghitung berapa pengajuannya, tetapi yang penting maksimal 20 dari total keseluruhan gitu. Berarti kalau pengajuannya 3 kali, berarti 230 kali jumlah pengajuan Ya, gitu. iya, berarti kan kalau dia tidak sekaligus, ya otomatis nanti akan bayar lagi kan begitu. Jadi Saya sebenarnya agak trauma, Bu, yang Hmm. saya pikir untuk yang apa mandiri. Karena ya, dulu itu pernah memang pengajuan ketika satu kali pengajuan beberapa produk, terus kemudian mengajukan jenis yang berbeda. Tapi itu ditolak, nggak bisa. Terus akhirnya uangnya juga hangus. Nah, apakah yang sistem seperti ini, yang baru ini, apakah sama uang hangus atau tetap kembali begitu? Karena itu yang dikhawatirkan nggak gitu. Nanti akan kita teman ini ya, karena belum ada aturan terkait OP pengembalian uang mandiri itu, maka ketika ditolak maka tidak bisa kembali uangnya karena belum ada prosedur atau SOP dari BPJPH terkait pengembalian uang. Jadi tidak punya dasar begitu, sehingga kalau pengajuan mandiri memang harus hati-hati. Kalau dia tapi kan ada verifikasi dari LP3H ya, jadi agak lebih aman. Cuman nanti ya gitu, resiko dari LP3H ketika kita bukan lalai ya, namanya manusia kan kadang ini ya, ternyata menurut kita itu bisa saya declare gitu ya, ternyata di tim sebutan komite itu ditolak gitu. Nah itu yang kadang di luar kendali kita ya, itu yang risikonya self declare mandiri sehingga nggak bisa balik uangnya begitu. Ya, itu mengurangi citra pendamping juga, dikira karena kita yang menikmati uangnya. Mengurangi kepercayaan di masyarakat ya.
Gitu kan nggak ada uangnya gitu. Uangnya itu. Ya, jadi nanti harus memang harus jeli nanti pendamping di lapangan jangan sampai menggampangkan ya, maksudnya menggampangkan. Oh ini bisa pakai sepikir mandiri gitu. Nah itu yang ini. Cuman sekarang ada hal yang baru itu adalah untuk produk-produk yang positif list gitu, itu bisa diajukan mandiri karena faktor yaitu tadi ada permintaan misalnya kan banyak ya soalannya juga aneh-aneh telur diminta SH-nya padahal kan tidak perlu ya, tetapi ternyata diminta. Nah, itu bisa telur diajukan self declare misalnya. Atau tadi buah potong misalnya ya, buah potong itu kan tidak perlu sebenarnya, tetapi kadangkala itu apa pihak yang apa penjualan itu diminta atau sayur ya, sayur segar yang dikemas itu kadang swalanya juga minta gitu. Nah, itu misalnya pelaku usaha dengan sadar ingin mengajukan sertifikat halal, tidak apa-apa diajukan jalur yang mandiri begitu, sertifikat mandiri. Tapi tetap sesuai dengan ketentuan ya, artinya jumlahnya tetap maksimalnya misalnya buah dan sayur itu kan maksimalnya 10 gitu ya, setiap sekali pengajuan. Gitu. Bu Nayir itu menarik. Yang Ya. positif list bisa diajukan self declare mandiri. Itu untuk prosesnya itu seperti apa? Maksudnya di bahannya itu kan ada ketentuan ya Bu. Misalkan bahannya harus ada minimal 2 untuk lanjut ke upload Ada produk. 5 ya. Ya, nah itu terus di proses itu kita nulisnya bagaimana? Apakah sayurnya dicuci kemudian dikeringkan terus dikemas atau bagaimana? Ya di sewajarnya ya, maksudnya misalnya kalau dia sayur berarti kan ada proses pencucian, di situ ada proses pengemasan, misalnya ya disampaikan aja sesuai dengan yang ada di lapangan. Cuman kalau bahannya ini yang saya kurang ini ya, karena persyaratan kalau tidak salah minimalnya 3 atau 5 ya, Eh, bahannya 2, 4, 5 Bu. 5. 5. Tapi kan Oke. kalau misalnya sayur kan nggak mungkin sayurnya satu kan. Oke. Ya, nanti bisa mungkin ditambah sayurnya tidak hanya 2 atau 3 gitu, sehingga bisa memenuhi untuk bisa masuk safety grade. Saya kira kalau penjual sayur tidak mungkin dia hanya satu varian kan begitu, sehingga tetap bisa memenuhi minimal bahan Oh, ada. bahannya gitu. Oke, Bu. Bu, kalau yang kemarin ada ajuan saya itu yang ditolak. Ditolak itu susu Ya, pasteurisasi, Bu. Itu nggak bisa nggak ya masuk self declare harus masuk. Ketetapan yang terbaru tidak memperbolehkan. Jadi kemarin saya cek, memang ketetapan terbaru itu eh, susu dan analognya itu tidak ada. Jadi tidak masuk di minuman pengolahan juga tidak ada. Setelah saya cek itu ternyata masuk di KMA 499. Jadi tidak masuk di kalau di ketetapan sebelumnya ada susu pasteur dan atau pengolahan susu yang ada variasinya misalnya susu coklat, susu ini ternyata di ketetapan 146 sudah tidak ada. Jadi kemarin memang saya cek lagi karena seingat saya memang kok tidak muncul susu begitu. Setelah cek memang nggak ada di 146. Di minuman Ya, dengan bahan juga tidak ada. Adanya itu susu itu hanya es krim kalau tidak salah masuknya. Karena ternyata kemana saya tanyakan itu titik kritisnya susu itu kan diproses pasteurisasi dan sebagainya itu kan melibatkan kelayakan ada bakteri dan tidak itu loh. Itu yang menyebabkan mungkin di Serdikle tidak bisa gitu. ya Berarti milik saya. Ya, monggo, Mbak Fadel. berarti untuk susu yang varian strawberry itu tidak bisa di itu nggih, Bu. Tidak masuk ke self declare ya. Yang apa? Yang kalau yang susu varian rasa-rasa Ya, itu nggih. ya nggak bisa. Itu masuknya reguler sekarang. Tidak Oh, bisa sertifikat. Kalau ketetapan yang sebelumnya, ketetapan 22 itu masih bisa masuk. Tapi di 146 itu tidak ada, sudah tidak ada lagi. Untuk susu pasteurisasi maupun susu yang berasa-rasa yang cair itu sudah nggak ada sekarang. Coba nanti dicek lagi. Kemarin saya cek, oh ternyata benar nggak ada gitu. Makanya kemarin saya batalkan gitu ya pengajuannya. nggih, nggih, Bu. Sama Ya, dengan rambak ya, rambak usus, rambak misalnya dia sudah punya sertifikat halal, kemudian digoreng dikasih rasa-rasa itu tetap tidak bisa sertifikat. Kemudian usus misalnya dia sudah beli usus yang bersertifikat halal atau sudah keripik usus yang sudah jadi, yang sudah ada sertifikat halalnya, kemudian dia kembali dengan memberikan rasa-rasa gitu ya. Nah itu juga nggak bisa.
nggak bisa self declare, tetap masuknya reguler karena dia masuk di olahan daging dan turunannya ya, gitu. Alasannya Oke. begitu. Kecuali kalau memang pakai KBLI-nya adalah penyediaan makanan itu usus, misalnya sambal goreng usus itu masih bisa. Kalau dia jelas-jelas dia keripik usus, kemudian pakai penyediaan kan kelihatan kan kemasan ya, pasti di apa di fotonya kan pakai kemasan. Kemasan itu masuk produk yang selain penyediaan itu tidak berkemas. Misalnya makanan yang tidak berkemas itu masuk di penyediaan makanan dan pengolahan. Gitu. Karena kemarin ada beberapa yang mencoba apa ya kemarin ya usus atau apa itu kemarin. Oh bukan rambak dia masukkan di KBL-nya dia kedai begitu. Terus penyediaan makanan ya tidak bisa karena penyediaan itu prinsip makanan yang dijual langsung konsumen yang non kemasan begitu. Berarti untuk pasteurisasi tadi baik yang self declare maupun self declare mandiri ditolak ya secara umum Bu ya. Ya nggak bisa. Dia masuk reguler. Oke. Saya kira menarik Bu itu. Jadi kalau bisa nanti untuk sharing semacam ini sebulan sekali. Jadi selain memotivasi kita, juga ada informasi-informasi baru. Khawatir nanti sudah semangat di pelaku usaha ternyata ditolak kan. Iya. Ini memang harus kita selalu ini ya, apa namanya, tiap bulan harus ada pertemuan karena kadang ada informasi baru. Dan informasi baru juga ini di Fatwa 21 itu dia sudah mulai begini lagi. Kemarin kan terkait foto pendampingan ya, Fatwa 21 itu foto pendampingan, terus apa lagi? Ini sekarang ada lagi, jadi yang penyediaan makanan yang dia menggunakan daging yang digiling, selain fotonya itu adalah penggilingan, itu harus ada pernyataan di kolom PPH bahwa pelaku usaha itu benar-benar memiliki penggilingan sendiri dan tidak digunakan untuk menggiling selain bahan non halal gitu. Itu ada surat ada pernyataan begitu di kolom apa namanya di kolom PPH. Kemarin ada beberapa pendamping yang mengecat saya itu ternyata ada permintaan dari Fatwa 21 khusus penyediaan makanan yang dia menggunakan olahan daging yang digiling, contohnya bakso ya, somai begitu. Dia diminta untuk selain mengupload yang pendampingan yang ada gambar PU sedang mencoba, itu juga harus ada surat ada kalimat pernyataan di kolom PPH bahwa mesin giling itu benar-benar dimiliki oleh pelaku usaha dan tidak digunakan untuk mencoper bahan yang tidak halal. Jadi nanti mungkin perlu disampaikan ini agar tidak kecewa sudah kadung dimasuk komite, sudah lolos di LP3 di komite ternyata ada pengembalian. Nah, itu. Sakit ditolak itu sakit kok. Ya. Nah, lucunya lagi pendamping itu tadi sudah memperbaiki di kalimat bawah, saya cek kan di laporan pendampingannya, oh ya sudah ya Pak ya, ini kenapa masih dikembalikan lagi minta ini? Oh terus tak minta, Bapak tolong ini ya tulisannya diperbesar pakai huruf kapital yang besar, taruh di atas sendiri, barangkali itu komitenya sudah sepuh, kan bilang gitu. Bu yang perlu Bu Nurun yang perlu diusulkan ke pusat itu terkait NIB tadi. Prosesnya sekarang kan lama, hampir setengah jam gitu. Jadi itu yang perlu diusulkan kalau bisa simpel lah begitu. Jangan sampai pakai penapisan yang begitu ribet. Ya kalau yang muda aja masih kesulitan apalagi yang tua-tua. Iya betul. Ya. Itu sebetulnya masih ya dalam koordinasi kan Indonesia belum berakhir. BPJPH itu sudah berkali-kali melakukan koordinasi ke OSS dan OSS kan memang masih ini ya, dia mungkin di lapangan itu entah NIB itu dibuat hal yang sesuatu yang apa ya, hanya formalitas begitu ya, yang dikhawatirkan oleh dari kementerian itu begitu, hanya sekedar formalitas dan tidak menjadi sesuatu yang ini seperti kayak SIM gitu lah ya, kan sebenarnya NIB itu kan SIM-nya pelaku usaha ya, tetapi dibuatnya hanya seolah-olah hanya untuk pemenuhan sertifikat halal misalnya. Nah itu mungkin sudah dibaca oleh
pihak kementerian sehingga itu dibuat seperti itu. Karena di tahun 2020, 21, 22, 23 itu kan banyak ya NIP yang NIP bodong maksudnya ya. Ada NIP tapi sebenarnya nggak ada usahanya, pelaku usahanya sudah meninggal, kadang nggak ada pelaku usahanya dan sebagainya. Itu kan kasus di 2021, 2023 kalau tidak salah ya, sehingga itu mungkin jadi evaluasi mereka. Sehingga perlu kenapa perlu foto depan rumah, kemudian tadi ada lokasi gitu ya. Karena beberapa zong begitu kan, yang 2021 kan gitu ya, ketika kita dikasih data pelaku usaha dari OSS, ternyata ya gitu, nggak ada pelaku usahanya, kadang itu alamatnya itu ternyata kuburan kan gitu itu artinya kan kan ada Yang kemarin jelas, itu beberapa begitu yang jelas bukan dari UIN Malang itu, Pak. ya ya itu. Nah, itu mungkin yang jadi evaluasi mereka ya, kenapa kok banyak data yang tidak sesuai begitu. Itu kayaknya dulu pas proyek ini kayaknya ya Garda apa itu yang pengurusan Ini. NIP waktu itu ya. Nah, Ya. itu kan hanya dibuat-buat itu sepertinya. Nah, ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu barangkali masih ada yang ditanyakan. Cukup Di sementara. kolom chat Bu ada yang bertanya. Oh iya. Untuk link si halal PU yang self declare sama mandiri linknya sama kah Bu? Oh, linknya sama Bapak Ibu. Jadi nanti saya share ya apa namanya materinya. Jadi linknya sama PTSP, cuman menunya itu beda. Kalau yang self declare biasa itu kan tulisannya self declare gitu kan, pengajuan self declare. Tapi kalau yang mandiri itu ada tambahannya, tulisannya mandiri di menu self declare terus mandiri gitu. Sama, linknya sama ptsp.halal.co.id, masuk di akunnya pelaku usaha itu nanti ada menu self declare mandiri tulisannya. Nah, pengajuannya yang itu karena memang datanya dibedakan antara yang mandiri sama sehati gitu. Untuk membedakan itu karena beda ya secara SOP-nya beda, yang satunya dibiayai oleh pemerintah atau dinas yang atau pihak lain, yang satunya adalah berbayar begitu, sehingga sama BPJS dibedakan untuk memudahkan pelaporan baik secara keuangan maupun capaian SH. Tempatnya di bawahnya self declare itu. Iya, memang tidak mandirinya nggak kelihatan kalau nggak diklik. Jadi kadang banyak yang keliru. Ada lagi, Mbak Ani, apakah sudah cukup? Sepertinya sudah tidak ada Bu. Sudah ya. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya, tetap semangat. Ini kuota masih ternyata balik lagi ke 40, itu biasanya ada faktor batal Bapak Ibu ya, pembatalan atau 10 hari Bapak Ibu ada pengembangan tidak segera diperbaiki, itu nanti kuotanya balik lagi. Sehingga ini banyak lagi. Kenapa balik lagi menjadi kemarin kan tinggal 10-an ya, sekarang balik lagi ke 30. Itu artinya ada beberapa pengajuan yang dibatalkan oleh baik LP3H ataupun tim kesekretariatan komite, atau itu adalah kuota yang pengembalian yang tidak segera diselesaikan oleh PU atau pendamping sehingga dia balik lagi selama 10 hari itu. Itu ya Bapak Ibu. Itu sebenarnya imbas karena pembuatan NIP terlalu lama, Bu. Jadi dia ninggal secara keseluruhan gitu. Iya, bisa jadi seperti itu juga. Jadi belum habis sampai saat ini. Masih balik lagi, maksudnya balik lagi kuota. Kemarin kan sempat hanya tinggal 13.000 ya yang minggu lalu. Tetapi ini tadi saya cek balik lagi ke 40.000 kuotanya. Jadi masih banyak. Nah, tadi itu yang materi saya tambahan itu bagi pelaku usaha yang pengembangan atau yang produk positif list gitu ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin dari saya, tetap semangat Bapak Ibu. Kita tidak rugi ya, artinya melakukan pendampingan itu tidak ada ruginya. Satu, kita sudah ada nilai dakwahnya terkait halal. Yang kedua, kita mendapatkan bonus dari pemerintah, insentif untuk kita. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih dan saya mohon maaf jika mungkin di antara Bapak Ibu ini nge-chat saya nggak dibalas-balas. Mohon maaf, kadang tertutup, kadang ya banyak, kadang nggak sempat. Gitu itu ya Bapak Ibu, saya mohon maaf. Sekali
sekali lagi dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nayir, Bu Fadila, dan juga Pak Agus yang telah menyampaikan materinya. Eh, Sekian dari saya juga, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto bersama kah Mbak Ani? Tidak perlu ya? Oke, monggo Bu. Kasih Mas Rizky Munandar ya. Alumni kimia ya Mas ya. Nggih, Bu, muridnya Mas Rizky ini kimia atau fisika ya? Kok lupa saya? kimia saya, Bu, muridnya Oh, Ibu 2010. oh iya ya. Ya Bu Nurun Ya juga sih. mestinya tahu Bu Najir Dulu. juga ya. Oke. Oke, sukses semuanya. Matur nuwun Pak Agus, Amin. Mbak Fadila, Bu Misrin, Bu Miss Ya, Mbak Ani. Lini. Satur. Mantap yang tadi sudah paling banyak nih. Oke, nggih matur nuwun. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. keluar Bapak Ibu. Ya, Bapak Assalamualaikum. Ibu ya, tetap semangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.